Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga dalam keadaan sehat walau di masa pandemi. Kembali lagi di channel YouTube Lintas Pena. Dan kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, materi yang kita akan bahas di sini adalah yang pertama, yaitu tentang teori kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa teori yang akan kita bahas. Yang pertama itu teori kesatria, dibawa oleh golongan prajurit kesatria. Teori kesatria dicetuskan oleh J. L. Mons, F. D. Cabots, R. C. Majumdar, Mukherjee, dan Burke. Kemudian ada teori Waisa, dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Kemudian ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian teori Sudra dicetuskan oleh Van Saber. Berdasarkan teori Sudra, maksudnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Nah, ini adalah teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik atau counter current. Pencetusnya adalah F. D. Cabots. Inti teorinya adalah masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik. Buktinya adalah prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini adalah beberapa sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang berasal dari dalam negeri, sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Ada berupa Yupa, peninggalan Kerajaan Kutai, prasasti Ciariteueun, peninggalan Kerajaan Tarumanagara, prasasti Canggal, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kemudian ada sumber dari luar negeri, yaitu Tiongkok berupa kronik-kronik, catatan Fahien, catatan perjalanan Itsing. Kemudian ada Arab, catatan saudagar Arab, buku karya Raihan al-Biruni. Kemudian ada tulisan karya Claudius Ptolemeus. Kemudian kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi, catatan dari Champa pada abad ke-8 Masehi. Jadi jalur masuk agama Hindu-Buddha ada jalur darat, kemudian jalur laut. Kalau jalur darat yaitu jalur Sutra Utara dari India ke Tibet terus ke utara, kemudian Tiongkok ke Korea dan ke Jepang. Kemudian rute jalur Sutra Selatan yaitu India Utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Kalau jalur laut yaitu mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India Tiongkok. Kemudian rutenya adalah India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Nah, ini adalah materi kita tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah Indonesia.